Selama 7 tahun lamanya sebelum aksi Carl tertangkap basah, ia menghabiskan sepanjang waktu untuk bisa bersama dengan Maria, mulai dari berdansa bersama hingga bersetubuh dengan mayat itu. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang kisah cinta lagi. Jika sebelumnya kita membahas tentang kisah cinta seorang wanita dengan boneka zombie, maka kali ini kita akan membahas yang lebih aneh dan yang lebih mengerikan lagi. So, are you curious about that? Let's jump right to the video. Banyak orang yang rela melakukan apa saja demi cinta sejatinya, meskipun apa yang mereka lakukan itu tidak masuk akal. Salah satunya terjadi pada seorang pria yang bernama Karl Tanzler yang berasal dari Jerman. Karl dikenal dengan kisah cinta ekstrimnya yang tinggal bersama mayat sang kekasih selama 7 tahun. Awal mulanya, Karl Tanzler adalah warga negara Jerman yang sudah berkeluarga dan memutuskan untuk pindah ke Florida, Amerika Serikat di awal tahun 1920-an. Namun, tidak lama setelah kepindahannya ke Florida, Karl dengan istrinya, Doris Anna, memutuskan untuk berpisah. Akibatnya, ia pun pindah ke Key West sekaligus bekerja menjadi teknisi radiologi di Rumah Sakit Marinir Amerika Serikat. Selain itu, ia juga mengubah namanya menjadi Karl von Kozel. Kisah Karl dengan kekasihnya, Maria Elena Milagro, asal Kuba, Amerika, bermula ketika keduanya bertemu di rumah sakit yang menjadi tempatnya bekerja. Di rumah sakit itu, Maria tengah menjalani pengobatan karena penyakit tuberkulosisnya. Sebelum jatuh cinta kepada Maria, Karl memang mengaku bahwa saat dia menginjak usia remaja, dia selalu terbayang sosok wanita eksotis. Dan semenjak saat itu, Karl menjadikan sosok wanita itu sebagai gambaran cinta sejatinya. Lantas, saat Karl melihat sosok Maria untuk pertama kalinya, ia bisa merasakan bahwa perempuan berumur 21 tahun ini adalah sosok dari gambaran cinta sejatinya. Mulai dari itu, ia pun berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyembuhkan Maria dari penyakitnya. Namun Maria meninggal dunia di tahun 1931, tepatnya di bulan Oktober. Maria Elena menghembuskan nafas terakhirnya setelah Karl melakukan segala cara untuk membantu kesembuhannya. Bahkan keduanya pun belum sempat menuju ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Merasa sangat terpukul dengan kepergian Maria, Karl rela untuk menanggung semua biaya pemakaman sampai membangun sebuah makam khusus untuk kekasihnya tersebut. Selama 1,5 tahun, setiap ia pulang bekerja, Karl juga menyempatkan diri untuk mengunjungi makam Maria. Tidak tanggung-tanggung, Karl juga selalu meletakkan bunga di samping makam Maria dan bersedia untuk tidur di sana sepanjang malam. Namun kemudian, di salah satu malam ketika Karl mengunjungi makam Maria, ia mengaku mendengar suara perempuan bernyanyi dengan bahasa Spanyol seperti meminta tolong. Kemudian di tahun 1933, ia memutuskan untuk membawa kabur mayat kekasihnya tersebut setelah mengklaim bahwa suara perempuan yang menyanyi adalah Maria. Setelah hampir 2 tahun terkubur di bawah tanah, tentu mayat Maria tidak utuh lagi seperti semula. Tetapi apapun yang terjadi, Karl mencoba segala cara untuk membuat mayat sang kekasih tetap awet. Beberapa cara yang dilakukan yaitu menjadikan kain sutra yang sudah direndam dengan lilin dan plaster untuk mengganti daging Maria. Bahkan ia juga memasang rambut palsu, perhiasan, bola mata, pakaian hingga pernak-pernik lainnya agar ia bisa melihat kembali sosok kekasihnya tersebut. Selama 7 tahun lamanya sebelum aksi Karl tertangkap basah, ia menghabiskan sepanjang waktu untuk bisa bersama dengan Maria, mulai dari berdansa bersama hingga bersetubuh dengan mayat itu. Tindakan bersetubuh yang dilakukan Karl ini disebut juga dengan nekrofilia. Lebih jelasnya, nekrofilia adalah perilaku seksual manusia terhadap mayat. Bahkan kondisi ini juga disebut sebagai penyimpangan seksual oleh organisasi psikiater Amerika Serikat. Pada akhirnya, aksi gila yang dilakukan oleh Karl diketahui oleh keluarga Maria setelah 7 tahun berselang. Saat itu, salah satu keluarga Maria datang mengunjungi Karl dan dikejutkan oleh penemuan mayat Maria yang sudah berwujud seperti mumi. Mengetahui hal ini, keluarganya menghubungi polisi dan membuat Karl berhasil ditahan. Meski begitu, aksi Karl belum bisa diadili karena pada saat itu belum ada undang-undang terkait pencurian jenazah di makam. Semenjak itu, Karl dipindahkan ke Pasco County, Florida sebelum akhirnya meninggal di tahun 1952. Namun perasaan Karl terhadap Maria tidak pernah berkurang sedikit pun. Sebelum meninggal, ia membuat patung dari kekasihnya tersebut. Bahkan ketika mayat Karl ditemukan, ia sedang berada di rangkulan patung tersebut. Nah, gimana guys tanggapan kalian dengan kisah cinta anti-mainstream dari Karl dan Maria?
Sebenarnya saya sangat kagum dengan cinta Carl yang begitu besar dan tulus untuk Maria. Tapi kalau sampai membawa mayat, hidup bersama mayat tersebut selama bertahun-tahun, berdansa, saya pikir itu sudah tidak normal. Jadi what do you think guys? Silahkan komen di kolom komentar. Alright guys, I think that's all video kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you on the next video.